Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 28 Juli. Anak-anak masih belajar sama Ustazah pelajaran pendidikan agama Islam. Masih tetap pada subtema mengenal huruf hijaiyah bersambung. Anak-anak, huruf hijaiyah adalah huruf atau abjad Arab yang dipakai untuk menulis Al-Quran dan hadis. Dan huruf hijaiyah itu ada 28 huruf. Ketika kita mengenal dan tahu kata yang ditulis dengan huruf hijaiyah dengan baik, maka kita akan semakin pandai menulis, pandai membaca dan memahami Al-Quran. Untuk itu, mari kita belajar menulis dan memahami huruf sambung hijaiyah. Anak-anak, kalian diajak Ustazah mengulas kembali ketika ada huruf hijaiyah ditulis di dalam Al-Quran jelas harus disambung. Maka kita mengulang lagi, kita memahami lagi ketika ada ba, ta, sa, nun, ya. Ini huruf yang dicontohkan Ustazah. Dilihat dulu dari bentuk tunggalnya. Contoh 1. Bentuk tunggal huruf ba. Huruf ba ketika di awal dilihat itu anak-anak. Ketika di tengah seperti itu dan di akhir. Ketika kita sudah mempelajari tentang bentuk awal, tengah, dan akhir, maka kita buat contoh. Ba, bi, bu. Nah, itu sudah disambung semuanya ya nak ya. Begitu juga dengan huruf ta, huruf sa, huruf nun, dan ya. Kita pahami ya satu demi satu hurufnya. Nanti kalian semakin pintar. Anak-anakku sekalian, ini dikasih Ustazah contoh lagi. Selain huruf di atas tadi, Ustazah kasih contoh huruf jim, ha, dan kho. Perhatikan bentuk tunggalnya dulu sayang. Bentuk tunggalnya jim. Coba dilihat semua. Setelah itu kalian melihat bentuk awalnya jim. Sudah? Bentuk tengahnya sudah, bentuk akhir. Setelah kalian lihat ketiganya, maka jadilah contoh. Sekarang perhatikan contoh. Jim di awal bentuknya seperti ini. Kemudian kalau disambung menjadi ja, ji, ju. Lihat jim yang ketika di tengah dan lihat jim ketika di akhir. Anak-anak paham? Begitu juga dengan huruf H dan huruf kho. Sama. Anak-anak melihat bentuk tunggalnya dulu, kemudian perhatikan bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Setelah itu kalian perhatikan, praktekkan di contoh di samping. Sudah paham ya sayang? Selanjutnya anak-anak diajak Ustazah belajar tentang huruf sin, shin, shod, dhad, fa, qaf, ain, ghin. Anak-anak masih tetap pesan Ustazah, perhatikan bentuk tunggalnya dulu, kemudian bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir. Setelah kalian paham itu, langsung buatlah seperti contoh di buku tulis kalian. Untuk belajar biar kalian bisa menulis, menyambung huruf-huruf hijaiyah. Anak-anak, huruf hijaiyah yang ada 28 itu, diantaranya ada 6 huruf egois. 6 itu huruf apa saja ya? Yaitu kita lihat huruf alif, huruf dal, huruf ro, huruf za, dan wawu. Mengapa 6 huruf ini dikatakan huruf egois? Anak-anak perhatikan. Karena 6 huruf ini tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung dengan huruf Al-Quran. Ketika disambung dengan huruf hijaiyah lainnya, tidak mengalami bentuk. Kita coba. Kita melihat yang pertama huruf alif.
Huruf alif ketika di awal tetap berdiri alif. Ketika di tengah juga tetap, ketika di akhir tetap. Begitu juga dal. Dal di awal tetap, dal di akhir juga, di tengah juga tetap, dan begitu juga di akhir. Jadi anak-anak yang perlu difahami adalah huruf egois yang jumlahnya ada 6. Mengapa dikatakan egois? Karena tidak mengalami perubahan bentuk ketika disambung, itu saja, nggih. Sekarang anak-anak sudah belajar banyak tentang bentuk awal, bentuk tengah, bentuk akhir dari huruf hijaiyah. Anak-anak pasti semakin pintar. Kalau semakin pintar seperti ini, anak-anak patut mendapatkan jempol dari Ustazah. Kita bersyukur sama Allah ya, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Anak-anak, sebelum ditutup Ustazah, anak-anak lihat, tugas anak-anak adalah tebali kata-kata yang ada di buku paket PAI halaman 6. Itu ditebali saja. Untuk apa? Untuk belajar kalian menulis huruf sambung biar tangan kita lemas, biar tangan kita semakin canggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.